saya tenang, saya tidak kemana-mana. Ya jadi benar nggak selalu dibilang inilah itulah, mau kudeta, ya kan, dan sebagainya, menculik, pembunuh dan ya kan. Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Tapi ya bahwa isu dan begini, dan ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Iya kan? Tapi bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Saya kira kan sudah 4 kali saya jelaskan, sudah ada semua di rekod public domain. Iya kan? Jadi bagaimana? Iya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu. Ya kan, ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya. Tenang, tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya. Banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur. Ya ini risiko saya harus hadapi. Tapi Bapak bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini, dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan? Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa, karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Walaupun ada catatan pernah dihukum. Saya kira begini lah. Kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan.